Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, saya atas nama Rafli Adisar dari kelas PAI 5C Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem penilaian dalam kurikulum 2013. Materi pertama yaitu pendekatan penilaian. Adapun pendekatan penilaian digunakan adalah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penilaian acuan patokan. Semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator hasil belajar. Sekolah menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Yang kedua yaitu penilaian acuan kriteria, merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Adapun implikasi ketuntasan belajar dibagi juga menjadi dua, yaitu untuk kompetensi dasar pada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4 diadakan remedial klasikal sesuai dengan kebutuhan apabila lebih dari 75% peserta didik memperoleh nilai kurang dari 2,66. Yang kedua yaitu untuk kompetensi dasar pada kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2, pembinaan terhadap peserta didik secara umum profil, sikapnya belum berkategori baik dilakukan secara holistik atau paling tidak boleh guru mata pelajaran, guru BK, dan orang tua. Yang kedua yaitu ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian. Ruang lingkup penilaian. Yang pertama yaitu ruang lingkup penilaian. Cakupan penilaian dalam kurikulum 2013 meliputi kompetensi inti 1, kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, kompetensi inti keterampilan. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran atau kompetensi muatan, atau kompetensi program dan proses. Yang kedua yaitu teknik dan instrumen penilaian. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. Pertama, penilaian kompetensi sikap. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman observasi berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Yang kedua, penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Yang ketiga, penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik. Yang keempat, jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Pertama yaitu instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar, salah, menjudahkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman perskoran.
Yang kedua, instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. Dan yang ketiga, tes penugasan berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan. Adapun persyaratannya yaitu yang pertama, substansi yang mempresentasikan kompetensi yang dinilai, konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga yaitu mekanisme dan prosedur penilaian. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, pemerintah, atau lembaga mandiri. Yang kedua yaitu penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional. Yang ketiga, perencanaan ulangan harian dan pemberian proyek oleh pendidik sesuai dengan silabus dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat, ujian nasional dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam prosedur operasi standar. Yang ketiga, mekanisme dan prosedur penilaian. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidik, peserta didik, atau lembaga mandiri. Yang kedua, penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional. Ketiga, perencanaan ulangan harian dan pemberian proyek oleh pendidik sesuai dengan silabus dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kegiatan ujian sekolah atau madrasah dilakukan dengan langkah. Yang pertama, menyusun kisi-kisi ujian, mengembangkan menulis, menelaah, dan merevisi instrumen, melaksanakan ujian. Yang keempat, mengolah atau menyekor dan menilai dan menentukan kelulusan peserta didik dan melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian. Kelima, ujian nasional dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam proses operasi standar atau POS. Yang keenam, hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial. Yang ketujuh, hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orang tua dan pemerintah. Materi keempat yaitu pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik. Yang ketiga, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan melalui ujian nasional dan ujian mutu tingkat kompetensi. Yang terakhir yaitu karakteristik penilaian. Belajar tuntas untuk kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4, peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik sesuai dengan KKM yang ditentukan sekolah. Kedua, autentik, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu. Yang kedua, mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik atau kompetensi untuk merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Yang ketiga, berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar terus-menerus dalam bentuk penilaian proses dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan, atau ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, atau ulangan kenaikan kelas. Yang keempat, berdasarkan acuan kriteria, kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan, misalnya ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Dan terakhir yaitu menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, untuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi mengenai sistem penilaian dalam kurikulum 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.